Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Semoga dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dengan baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa diserap dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya silahkan kepada mahasiswa untuk melakukan presensi di e-learning seperti biasa. Silakan diperhatikan batas waktu presensi Anda. Oke, selesai ya. Oke, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari terkait konsep dasar proyeksi, yang mana ini yang Bapak tampilkan ini adalah capaian pembelajaran. Kita ada 5 ya, 5 untuk capaian pembelajaran. Yang mana di tahap akhir adalah kita akan membuat yang namanya proyeksi piktorial. Nah, sebelum masuk ke materi pada hari ini, Bapak akan menanyakan ya materi kita yang sebelumnya terkait dengan konstruksi geometris. Jadi harapannya memang materi yang kemarin masih diingat ya terkait dengan konstruksi geometris, mulai dari menggambar dari 1 titik, 2 titik, kemudian 3 titik. Oke, silakan. Ini ada untuk mahasiswa Adit. Silakan disampaikan terkait dengan jenis-jenis konstruksi geometri yang kita pelajari minggu sebelumnya. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Benar. Berarti sudah benar-benar mencapai pembelajaran kita terkait dengan konstruksi geometri. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu proyeksi piktorial. Jadi proyeksi piktorial, kita lihat bersama di sini proyeksi, yang namanya proyeksi adalah memberikan sebuah gambaran ya, gambaran dari gambar 3 dimensi menjadi 2 dimensi atau dari pandangan-pandangan sudut lainnya seperti itu. Jadi di sini terlihat ada gambar benda ya, gambar benda 3 dimensi yang kemudian kita proyeksikan menjadi terlihat dari sudut pandang lainnya. Nah, itu yang dinamakan dengan proyeksi suatu benda. Kemudian untuk pengertian gambar proyeksi piktorial itu sendiri, di sini secara ringkas bahwasanya gambar proyeksi ini adalah suatu benda nyata atau hayalan yang dilukiskan menurut garis pandangan pengamat pada suatu bidang datar. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, dari gambar 3 dimensi itu kemudian kita buat garis atau gambar hayal seperti itu. Sehingga memang tampak lebih jelas. Kemudian proyeksi piktorial, di mana kita menampilkan sebuah gambar yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya dari gambar 3 dimensi yang sudah kita lihat sebelumnya. Coba lanjutkan. Nah, ini adalah jenis-jenis proyeksi. Nah, jenis proyeksi ini ada yang namanya proyeksi piktorial, kemudian proyeksi ortogonal. Yang mana pada hari ini kita fokus kepada pembahasan gambar proyeksi piktorial. Yang mana dari proyeksi piktorial ini juga terdiri dari tiga jenis, yaitu aksonometri, kemudian oblik atau miring, kemudian perspektif. Yang mana untuk gambar aksonometri ini ada tiga macam, yaitu isometri, kemudian dimetri, kemudian trimetri. Kemudian untuk gambar proyeksi
perspektif ini ada 3, 1 titik pandang, kemudian 2 titik pandang, dan 3 titik pandang. Nah, untuk proyeksi isometri, ini yang membedakannya adalah sudut dari gambar yang kita buat. Nah, ini Bapak langsung kepada tabel proyeksinya. Yang mana untuk proyeksi isometri adalah sudut 30 dan 30 untuk sudut alfa dan sudut betanya. Kemudian untuk proyeksi dimetri ini kita menggunakan yang sudut alfa 7 dan 45 untuk sudut betanya. Kemudian proyeksi trimetri 10 sudut alfanya dan 20 adalah sudut betanya. Nah, ini Bapak kembalikan lagi. Nah, ini untuk gambar dari proyeksi isometrik yang sudut 30 dan 30. Kemudian ini adalah yang proyeksi dimetri, sudutnya 7 dan 10. Kemudian untuk yang trimetri adalah sudut 10 dan 20. Seperti yang tertera pada tabel berikut. Kemudian masuk kepada proyeksi miring. Nah, proyeksi miring ini dia membentuk sudut 45 derajat. Seperti gambar yang tampil di layar. Kemudian untuk proyeksi perspektif, yaitu proyeksi dari satu titik, kemudian gambar yang bagian tengah ini adalah perspektif dengan 3 titik, kemudian yang sebelahnya adalah perspektif dengan 2 titik. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Silakan kepada mahasiswa yang ingin bertanya terkait materi proyeksi piktorial pada hari ini, Bapak persilahkan. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Kemudian, semisal ada yang ingin bertanya, namun ada kendala sinyal, silakan kirim di kolom chat, tidak masalah ya. Baik, Bapak akan menjawab pertanyaan dari Diki ya. Yang mana ditanyakan tadi adalah tentang pandangan ya, pandangan Eropa dan pandangan Amerika pada proyeksi piktorial. Baik, jadi untuk langkah awalnya adalah kita menggambar gambar piktorial ya, dengan misalnya kita menggambar dengan proyeksi piktorial yang menggunakan isometri. Nah, isometri ini. Kemudian untuk menggambar pandangan Amerika dan Eropa adalah untuk pandangan Amerika sendiri kita sudah ketahui kemarin pandangan atas, kemudian pandangan depan, dan pandangan kanan. Jadi di lembar kerja yang kita buat itu nanti ada 3 pandangan seperti itu. Kemudian untuk gambar 3 dimensinya adalah dari gambar isometri yang sudah kita gambar ini. Kemudian langkah awalnya tadi kita menggambar gambar isometri yang sudut 30 dan 30. Kemudian setelah itu kita menggambar proyeksi yang kita tentukan, yaitu proyeksi Amerika dengan 3 pandangan tadi. Pandangan atas, pandangan depan, dan pandangan kanan. Begitu. Jelas ya? Oke. Baik, setelah ini karena memang kita akan menggambar, coba untuk menggambar. Silakan nanti dibuat dulu untuk sketnya dari masing-masing individu. Kemudian nanti setelah dapat hasilnya gitu ya, kita akan berdiskusi sesama kita ya, dengan kelompok juga sudah bawa bentuk juga kelompoknya. Kemudian nanti
kita diskusikan bersama terkait dengan sketch yang telah dibuat. Apakah sudah benar, apakah ada yang salah seperti itu. Lalu nanti kita untuk proses selanjutnya kita akan membuat gambar proyeksi piktorial yang sudah kita buat sketchnya, kemudian untuk siap digambar di lembar kerja kita. Oke, kemudian untuk tugas-tugas lainnya, pada hari ini kita akan menggambar proyeksi isometri dan dimetri. Kemudian untuk tugasnya kita akan membuat gambar trimetri. Kemudian yang harus dipastikan adalah masing-masing individu tidak menggambar gambar yang sama. Jadi harus berbeda untuk desain dari gambar isometri, dimetri, dan trimetrinya. Oke, selesai untuk perkuliahan kita pada hari ini. Silakan jika ada pertanyaan, Bapak persilakan jika ada pertanyaan lagi. Oke, tidak ada ya. Baik, ini juga sudah Bapak kirim ya di e-learning modul ajar kita. Nah, silakan dipelajari tentang proyeksi piktorial. Di sini juga ada tentang pengertian proyeksi piktorial, kemudian jenis proyeksi, kemudian soal-soal latihan juga sudah ada. Kemudian untuk tugas, silakan dipoto nanti untuk gambar yang sudah dibuat, kemudian diupload di e-learning. Oke, cukup ya. Bapak rasa kita akan bertemu di minggu depan. Kemudian seperti biasa akan Bapak tanyakan terkait materi pada hari ini di minggu depan itu. Harapannya memang sudah benar-benar mengerti dan paham apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Sekian, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.